Matahari pagi menembus celah dedaunan pohon kelapa di pinggiran desa. Udara masih terasa segar, embun menempel di rambut-rambut yang tumbuh di pinggir jalan setapak. Dari kejauhan, terdengar suara ayam berkokok bersahutan dengan suara sapi yang baru saja dilepaskan ke sawah. Anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki di pematang, tertawa riang sambil saling kejar-kejaran. Desa itu memang selalu hidup dengan kesederhanaannya. Meski tidak banyak harta, tapi kebahagiaan terasa nyata. Di sebuah gubuk sederhana yang berdiri di pinggir sawah, sebuah keluarga sedang sarapan bersama. Ibu menyiapkan nasi hangat, tempe goreng, sambal terasi, dan sayur asem yang masih mengepul. Ayah duduk bersila sambil meniup sendok kayu yang dipakainya, sementara Raka, anak sulung, duduk di sampingnya. Dewi, adiknya yang masih remaja, tampak ceria menyendok sambal lebih banyak dari biasanya, membuat ibunya geling-geling kepala. "Dewi, jangan kebanyakan sambal, nanti perutmu sakit lagi," kata ibu sambil tersenyum. "Ah, Bu, Dewi kan kuat. Lagi pula kalau makan tanpa sambal itu rasanya hambar," jawab Dewi sambil terkekeh. Raka ikut menimpali. "Biarin aja, Bu. Biar nanti Dewi belajar sendiri. Kalau sakit perut kan repot sendiri." Ia tertawa kecil, lalu menepuk kepala adiknya dengan lembut. Dewi cemberut tapi tetap melanjutkan makan. Ayah yang sedari tadi diam, akhirnya ikut bicara. "Kalian ini tiap hari saja ribut soal hal kecil. Kalau sudah di sawah, nanti tenaga habis. Makanlah yang cukup. Ingat, hari ini kita panen sebagian padi." "Siap." "Ya," jawab Raka sambil menegakkan badan. Ibu lalu mengingatkan sesuatu. "Oh iya Raka, jangan lupa habis dari sawah, mampir ke rumah Pak RT ya. Ada kabar penting," katanya. Raka mengangguk sambil menelan makanannya. "Siap Bu, nanti sekalian pulangin Dewi dari ladang, biar gak kemalaman." Dewi tersenyum manja. "Makasih Kak, memang paling sayang sama aku." "Sayang apanya? Aku cuma gak mau kalau kamu pulang malam terus digosipin orang kampung," jawab Raka dengan nada bercanda. Tapi dalam hati memang ada rasa tanggung jawab yang besar sebagai kakak. Sejak kecil, Raka selalu menjaga adiknya itu. Orang-orang di kampung pun sering memuji mereka sebagai kakak beradik yang rukun. Setelah sarapan selesai, ayah bersiap-siap berangkat lebih dulu ke sawah. Ia membawa cangkul dan topi caping, berjalan perlahan melewati jalan setapak yang masih becek sisa hujan semalam. Ibu merapikan meja, sementara Dewi mengambil kendi berisi air minum untuk dibawa ke ladang. Raka masih duduk sebentar, menunggu ibu selesai membereskan semuanya. "Raka, kamu hati-hati ya, jangan lupa jaga Dewi. Anak perempuan itu rawan digangguin orang," pesan ibu sambil menatap anak sulungnya dengan serius. "Iya, Bu, tenang aja, aku selalu jagain dia," jawab Raka penuh keyakinan. Mereka pun berangkat bersama-sama. Jalan menuju sawah dipenuhi pemandangan hijau yang menyejukkan mata. Pohon pisang tumbuh di pinggir jalan. Beberapa ibu-ibu terlihat menjemur padi di halaman rumah. Sementara suara radio dari rumah tetangga terdengar samar-samar memutar lagu dangdut. Dewi berjalan di depan sambil sesekali menyanyi kecil. Sedangkan Raka hanya tersenyum melihat tingkah adiknya yang selalu ceria. Sesampainya di sawah, ayah sudah mulai bekerja lebih dulu. Ia menancapkan cangkul ke tanah dengan kuat. Sementara beberapa tetangga lain juga sudah ada di petak sawah masing-masing. Suasana sawah ramai dengan suara orang berkekap-kekap. Sambil bekerja, suara burung pipit beterbangan. Dan sesekali terdengar suara kodok dari arah sungai kecil di dekat sana. Raka segera membantu ayah, sementara Dewi menaruh kendi air di gubuk kecil yang ada di tengah sawah. Ia lalu duduk sebentar, menatap langit biru yang mulai terik. Dari kejauhan, terlihat Bayu, teman masa kecil mereka,
juga sedang bekerja di sawah keluarganya. Dewi sempat melirik sebentar, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Takut terlihat oleh Raka, senyum samar muncul di wajahnya. Tapi ia sepat-sepat menunduk. Raka yang sibuk membantu ayah tidak menyadari hal itu. Ia terus bekerja, menggenggam sabit, dan mulai memotong batang-batang padi yang sudah menguning. Keringat mengalir di wajahnya, tapi ia tidak mengeluh. Sementara itu, Dewi berdiri dan ikut membantu dengan cara yang ia bisa. Ia mengambil beberapa ikatan padi dan menaruhnya di gubuk. Ibu datang membawa bekal siang, berupa nasi bungkus dengan lauk ikan asin dan sayur lodeh. Mereka makan bersama-sama di bawah pohon besar di tepi sawah. Angin bertiup sejuk, membuat suasana semakin hangat. Enak juga makan di sini. Rasanya beda sama di rumah, kata Dewi sambil mengunyah pelan. Itu karena kamu lapar. Duh, dari tadi kerja sambil nyanyi mulu, goda Raka sambil tertawa kecil. Ah kak, selalu aja ngejekin, balas Dewi pura-pura ngambek. Ayah menatap mereka berdua, lalu berkata lirih, kakak adik memang harus saling menjaga. Jangan pernah biarkan orang lain memecah kalian. Ucapan ayah itu membuat suasana sejenak hening. Raka menatap ayahnya dengan wajah serius. Sementara Dewi menunduk. Mereka berdua mungkin tidak begitu memahami maksud penuh dari ucapan itu. Tapi hati kecil mereka merasa ada makna besar di dalamnya. Setelah makan siang selesai, mereka kembali bekerja. Matahari semakin terik, tapi suara canda dan tawa tetap terdengar di tengah sawah. Dari luar, keluarga itu terlihat bahagia dan kompak. Namun, di balik semua keceriaan itu, ada sesuatu yang belum diketahui siapapun. Rahasia besar yang disimpan rapat-rapat. Rahasia yang suatu saat akan mengubah segalanya. Matahari sore mulai condong ke barat. Sinarnya memantul ke permukaan air sawah yang masih tergenang. Angin bertiup pelan, membuat daun-daun padi bergoyang, seakan menari mengikuti alunan alam. Suasana desa mulai sepi. Sebagian petani sudah pulang membawa hasil panen mereka. Hanya menyisakan beberapa orang yang masih merapikan pekerjaan. Dari kejauhan, suara ayam berkokok terdengar sayup, disusul lolongan anjing yang menggema dari arah hutan kecil di belakang kampung. Sawah yang tadinya ramai dengan canda dan tawa, perlahan berubah menjadi sunyi. Dewi berjalan sendirian di pematang. Tangannya memegang kendi kosong, alasan yang ia pakai untuk pergi dari gubuk keluarga. Hatinya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena ada janji yang ia buat diam-diam. Ia melirik ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Nafasnya sedikit memburu. Meski langkahnya ia usahakan tetap santai agar tidak menimbulkan curiga. Ia tahu sore ini adalah waktunya, kesempatan kecil untuk bertemu seseorang yang diam-diam sudah mengisi hatinya. Bayu sudah menunggu di bawah pohon besar yang berada di pinggir sawah. Dari kejauhan, tubuhnya terlihat jelas, berdiri dengan tangan yang sesekali ia masukkan ke dalam saku celana. Ia menatap arah jalan setapak dengan gelisah, seakan takut jika ada orang lain yang lebih dulu melihatnya. Hatinya penuh rasa campur aduk, antara bahagia karena bisa bertemu dengan Dewi, juga ketakutan bila rahasia mereka terbongkar. Ketika Dewi akhirnya mendekat, Bayu menghela napas lega. Senyum tipis muncul di wajahnya, meski matanya menyimpan kegelisahan. Saat Dewi berhenti beberapa langkah darinya, Bayu segera membuka suara. Duh, akhirnya kamu datang juga. Aku kangen banget. Aku gak bisa pura-pura lagi di depan semua orang. Dewi menunduk, menahan perasaan yang bergejolak di dalam dadanya. Suaranya bergetar ketika menjawab, Bayu, kita gak boleh ketemu gini. Kamu udah punya istri. Aku gak mau bikin masalah. Ucapannya terdengar mantap, tapi matanya justru menyiratkan hal yang berbeda. Ada kerinduan yang jelas tergambar. Meski ia berusaha menutupinya, Bayu melangkah sedikit lebih dekat,
Suaranya lirih, namun penuh rasa. Aku tahu, aku salah. Aku tahu, semua ini gak seharusnya terjadi. Tapi setiap kali aku lihat kamu, aku gak bisa menahan perasaan ini. Kamu selalu ada di pikiranku. Bahkan saat aku bersama istriku sekalipun. Dewi tersentak. Ia menatap Bayu dengan sorot mata yang penuh dilema. Jangan ngomong begitu, Bayu. Kamu bikin aku makin bingung. Aku juga gak bisa bohong sama perasaan aku sendiri. Tapi kita harus sadar, Bayu. Kalau orang lain tahu, apa kata mereka? Apa kata istrimu? Apa kata keluargaku? Kak Raka bisa marah besar. Bayu menggenggam tangan Dewi dengan ragu. Tapi akhirnya keberanian lebih besar mengalahkan rasa takut. Jemarinya dingin, seakan ikut merasakan dinginnya angin sore. Duh, aku gak peduli omongan orang. Aku cuma peduli sama kamu. Aku tahu aku salah karena udah nikah. Tapi hatiku masih milikmu. Dari dulu, aku selalu suka sama kamu. Cuma aku gak pernah bisa jujur. Dewi menarik tangannya perlahan. Wajahnya memerah karena perasaan yang bercampur aduk. Ada bagian dari dirinya yang ingin berlari sejauh mungkin, tapi ada juga bagian yang ingin tetap tinggal. Bayu, jangan bilang kayak gitu. Kamu tahu, aku gak bisa dengar itu. Dari dulu kita memang dekat. Iya, kamu selalu baik sama aku. Selalu jagain aku waktu kecil. Tapi sekarang semuanya udah beda. Kamu punya istri, dan aku gak mau disebut perusak rumah tangga orang. Bayu menunduk. Suaranya serak menahan emosi. Aku tahu, Du. Aku sadar betul. Tapi tolong kasih aku kesempatan, meski cuma sebentar, untuk bisa ngerasain kebersamaan ini lagi. Aku janji gak akan bikin kamu susah. Aku cuma butuh kamu tahu, aku masih sayang sama kamu. Air mata mulai menggenang di mata Dewi, meski ia berusaha keras menahannya. Bayu, kenapa kita harus ketemu lagi kayak gini? Kenapa bukan dulu? Waktu semuanya masih mungkin. Kenapa kamu baru jujur setelah ada orang lain di hidupmu? Aku bingung. Aku takut. Tapi aku juga gak bisa bohong sama hatiku sendiri. Hening sejenak mengisi udara di antara mereka. Angin sore berhembus lebih kencang, membuat daun padi bergoyang serempak. Suasana itu seakan menjadi saksi bisu dari perasaan yang tidak seharusnya tumbuh, tapi tetap ada. Bayu mendekat sedikit. Wajahnya penuh kerinduan. Dewi menutup mata sebentar, menahan rasa yang hampir meledak. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara orang memanggil. Dewi, Dewi! Suara itu membuat Dewi tersentak dan segera menjauh dari Bayu. Wajahnya panik, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh, berusaha mencari tahu siapa yang memanggil. Untungnya, ternyata hanya suara salah satu tetangga yang sedang lewat di pematang sambil menggiring bebek. Orang itu tidak memperhatikan mereka, hanya sekadar menyapa sambil lewat. Dewi menarik napas panjang, hampir saja rasanya jantungnya meloncat keluar. Bayu, kita harus hati-hati. Kalau sampai ada yang lihat, habis kita. Aku gak sanggup bayangin gimana jadinya. Suaranya gemetar, matanya berkokok-kokaka. Bayu mencoba menenangkan. Iya, Du, aku ngerti. Aku janji, kita bakal lebih hati-hati. Tapi, tolong jangan jauhin aku. Aku gak bisa kehilangan kamu lagi. Dewi menunduk, air matanya akhirnya jatuh menetes ke tanah yang becek. Aku juga gak bisa jauh dari kamu, Bayu. Tapi aku takut banget. Ia mengusap wajahnya dengan tangan, lalu berbalik, hendak pergi. Aku harus balik sekarang. Kalau Kak Raka nyari aku, habis kita. Bayu hanya bisa menatap punggung Dewi yang perlahan menjauh. Hatinya terasa hampa, tapi ia juga merasakan sedikit kelegaan karena akhirnya bisa mengungkapkan isi hatinya. Meski begitu, bayangan tentang risiko besar yang mereka ambil terus menghantui pikirannya. Ia tahu cinta ini terlarang, tapi siapa yang bisa mengendalikan perasaan? Dewi berjalan cepat melewati pematang,
matanya masih basah. Ia terus mengulang-ulang dalam hati kota-kota Bayu tadi. Bagian dirinya ingin menolak dan melupakan, tapi bagian lain begitu keras menggenggam perasaan itu. Ia tahu ia sedang berada di jalan yang berbahaya, tapi langkahnya seakan tak bisa berhenti. Malam itu, di rumah, Dewi hanya diam. Ia duduk di teras sambil menatap langit penuh bintang. Raka sempat keluar menghampiri, lalu duduk di sampingnya. "Kenapa bengong aja, Dek? Capek ya?" Dewi tersenyum tipis, berusaha menutupi kegelisahan. "Iya, Kak. Capek aja. Panas banget tadi siang di sawah." Raka menatap adiknya dengan penuh kasih sayang. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sore tadi. Baginya, Dewi hanyalah adik kecil yang harus ia jaga. "Istirahat yang cukup. Ya, besok kita masih harus kerja di sawah. Jangan banyak pikiran." Dewi hanya mengangguk, meski hatinya berkata sebaliknya. Malam itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Kata-kata Bayu terus terngiang di telinganya, membuat hatinya bergejolak. Ia tahu, ia harus memilih. Tapi entah kenapa, ia justru terjebak semakin dalam. Sementara itu, di rumah Bayu, suasana juga tidak tenang. Istrinya sedang sibuk menyiapkan makan malam. Sementara Bayu hanya duduk termenung di kursi kayu. Ia memandangi padi yang terikat di pojok rumah. Tapi pikirannya melayang, entah kemana. Senyum samar muncul di wajahnya ketika ia teringat Dewi. Tapi segera sirna saat ia menyadari kenyataan. Ia menikah, ia punya tanggung jawab. Tapi hatinya tidak bisa berbohong. Narasi seolah berbisik, ternyata Dewi menyimpan cinta terlarang dengan Bayu, lelaki yang tak seharusnya ia cintai. Pertemuan sore itu hanyalah awal dari kisah yang lebih rumit. Rahasia ini semakin dalam, semakin berbahaya, dan pada akhirnya akan mengubah hidup mereka semua. Langit sore itu perlahan memerah. Matahari mulai turun meninggalkan sawah yang masih ramai dengan suara jangkrik. Raka, yang biasanya pulang lebih larut, hari itu memutuskan untuk berhenti lebih cepat. Badannya lelah, tapi ada perasaan ingin segera pulang dan beristirahat. Ia berjalan menyusuri pematang, membawa sabit dan beberapa ikatan padi kecil di bahunya. Angin sore menerpa wajahnya, membawa aroma lumpur dan jerami yang khas. Di kejauhan, langkah Raka terhenti. Matanya menangkap sosok yang sangat dikenalnya. Dewi, adiknya, berdiri di pinggir sawah. Ia tidak sendiri. Ada Bayu, teman masa kecil mereka, yang sekarang sudah menikah. Raka memperhatikan dari balik rumpun bambu. Tidak ingin terlihat, jaraknya cukup jauh, tapi cukup jelas bagi mata Raka untuk melihat jarak-gerik keduanya. Ia menahan napas. Matanya membesar ketika melihat Bayu berdiri terlalu dekat dengan Dewi. Seakan jarak di antara mereka tidak lagi menyisakan ruang sopan. Raka menggenggam sabit di tangannya lebih erat. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras. Astaga, Dewi sama Bayu, apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Batinnya bergemuruh. Raka tidak mendengar jelas apa yang mereka bicarakan, tapi bahasa tubuh itu sudah cukup memberinya tanda. Dewi terlihat menunduk, sesekali menyeka wajahnya, dan Bayu tampak bicara dengan nada yang serius. Ada momen singkat ketika Bayu mencoba meraih tangan Dewi, dan itu membuat jantung Raka berdegup kencang. Ia menoleh ke arah lain, berusaha menenangkan diri. Nggak mungkin, Dewi nggak mungkin begitu. Dia adikku, aku kenal dia. Tapi kenapa mereka terlihat begitu dekat? Apa Dewi suka sama Bayu? Gila, Bayu itu kan udah punya istri. Pikiran itu membuat dadanya sesak. Raka akhirnya memutuskan untuk tidak mendekat. Ia berbalik, melangkah cepat menuju rumah. Setiap langkah terasa berat. Semakin ia mencoba mengabaikan pemandangan tadi, semakin jelas bayangan itu muncul di kepalanya. Bayu menggenggam tangan Dewi,
Dewi menunduk penuh rasa bersalah, dan mereka berdua berdiri di tempat yang sepi, seakan menyembunyikan sesuatu dari dunia. Malam itu, rumah terasa berbeda bagi Raka. Ia duduk di ruang tengah, memandang kosong ke arah lampu minyak yang menggantung di langit-langit. Ibu sibuk menyiapkan makan malam, ayah sedang membersihkan parang, dan Dewi duduk di teras sambil menyisir rambutnya. Biasanya Raka akan ikut bercanda atau membantu ibu. Tapi kali ini ia hanya diam. "Raka, kenapa bengong aja? Capek banget ya?" tanya ibu sambil menoleh. Iya bu, capek aja," jawab Raka singkat. Ia tidak berani menatap mata ibunya terlalu lama. Takut wajahnya yang penuh keraguan terbaca. Ayah ikut menimpali. "Capek itu biasa nak. Kalau kerja di sawah nggak capek, berarti kamu cuma main-main." Hehehe. Suara tawa ayah biasanya membuat suasana cair. Tapi kali ini tidak mampu menembus kegundahan di hati Raka. Dewi masuk ke ruang tengah, membawa cangkir berisi air. Ia duduk di sebelah Raka, tersenyum kecil. "Kak, tadi aku pulang agak sore. Kamu udah pulang duluan ya?" Pertanyaan itu menusuk hati Raka. Ia ingin langsung bertanya, ingin menuduh, ingin memaksa Dewi bercerita apa yang sebenarnya ia lakukan di sawah bersama Bayu, tapi lidahnya keluh. Ia hanya menatap adiknya sekilas, lalu menjawab singkat, "Iya, aku pulang duluan." Dewi mengangguk, lalu minum air dari cangkirnya. Raka memalingkan wajah, tidak tahan menatap senyum adiknya yang tampak polos. Apa mungkin aku salah lihat? Apa mungkin tadi cuma kebetulan mereka ketemu? Tapi kenapa aku lihat Bayu pegang tangan Dewi? Kenapa Dewi nangis? Apa benar mereka ada hubungan? Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalanya. Sepanjang makan malam, Raka nyaris tidak bersuara. Ibu sesekali menegurnya karena makan terlalu pelan. Ayah mengajaknya bicara soal sawah, tapi jawabannya selalu pendek. Dewi beberapa kali melirik kakaknya, seolah curiga ada yang aneh. Namun Dewi sendiri sedang menyembunyikan kegelisahan. Hatinya masih teringat pada pertemuan sore tadi. Kata-kata Bayu yang membuatnya bimbang dan perasaan bersalah karena berbohong pada keluarganya. Malam semakin larut. Setelah semuanya tidur, Raka masih duduk di kamarnya, menatap langit-langit. Angin malam masuk melalui celah jendela, membawa suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing. Ia memejamkan mata, tapi bayangan sore tadi kembali muncul. Bayu dan Dewi, sawah yang sepi, rahasia yang mereka simpan. Apa aku harus cerita sama ayah dan ibu? Kalau aku bilang, pasti Dewi dimarahi. Nama keluarga bisa jelek kalau orang kampung tahu. Tapi kalau aku diam, bagaimana kalau ternyata benar? Bagaimana kalau Dewi makin terjebak? Aku nggak bisa tenang begini, gumam Raka dalam hati. Ia memukul kepalanya pelan dengan tangan, frustrasi. Kenapa harus Dewi? Kenapa harus Bayu? Bayu itu temanku. Aku percaya sama dia. Tapi kenapa dia berani deketin adikku? Malam itu Raka hampir tidak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia teringat wajah Dewi yang menunduk, wajah Bayu yang serius, dan suasana sore yang membuatnya yakin ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Hatinya dipenuhi amarah, kecewa, tapi juga kebingungan. Ia ingin melindungi adiknya, tapi tidak tahu bagaimana caranya tanpa membuat keluarga hancur. Keesokan harinya, saat sarapan, Raka masih diam. Ibu khawatir, tapi ia tidak banyak bertanya karena mengira Raka hanya kelelahan. Dewi justru terlihat sedikit gelisah, takut kakaknya mencurigai sesuatu. Sementara ayah seperti biasa membicarakan pekerjaan di sawah. "Raka, nanti siang kamu ikut bantu panen lagi ya. Jangan lupa mampir ke rumah Pak RT," kata ibu mengingatkan. "Iya, Bu," jawab Raka pendek. Dewi meliriknya sebentar, lalu menunduk. Ia merasakan ada sesuatu yang berubah dari sikap kakaknya.
tapi ia tidak berani menanyakan. Dalam hati, ia berdoa agar rahasianya dengan Bayu tidak terbongkar hari-hari berikutnya. Raka semakin sering diam. Ia mengamati gerak-gerik Dewi, mencari tanda-tanda yang bisa menguatkan atau menepis kecurigaannya. Ia memperhatikan setiap kali Dewi keluar rumah, setiap kali Dewi berpamitan ke ladang, dan setiap kali ia pulang terlambat. Semua terasa mencurigakan. Di sawah, Raka kadang sengaja mencari keberadaan Bayu. Jika ia melihat Bayu berada di dekat Dewi, jantungnya langsung berdegup kencang. Ia mulai merasa tidak tenang setiap kali mereka berada di satu tempat. Raka akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa terus-terusan memendam kecurigaan ini. Tapi ia juga tidak berani sembarangan bicara. Kalau ternyata hanya salah paham, Dewi pasti sakit hati padanya. Tapi kalau benar, ia tidak bisa diam saja melihat adiknya terjerumus ke dalam hubungan yang salah. Malam-malam berikutnya, Raka semakin sering duduk sendiri, termenung. Ia bahkan mulai jarang bercanda dengan Dewi. Hubungan kakak adik yang dulu hangat, perlahan berubah menjadi dingin. Dewi merasakan itu, tapi ia tidak tahu harus berkata apa. Hatinya sendiri sudah penuh dengan beban rahasia yang ia simpan bersama Bayu. Raka menatap langit malam lagi, berbicara dalam hati, "Aku harus tahu kebenarannya. Aku nggak bisa diam. Kalau memang Dewi salah jalan, aku harus hentikan. Meski itu berarti aku harus jadi orang jahat di matanya. Aku tetap kakaknya. Aku harus jaga dia." Hari itu, langit mendung. Awan kelabu menggantung berat di atas desa, seakan ikut menyimpan rahasia yang tak seharusnya terungkap. Raka sejak pagi sudah merasa ada sesuatu yang janggal. Dewi berpamitan untuk pergi ke ladang. Katanya ingin membantu mengambil rumput pakan ternak, tapi cara bicaranya terbata-bata. Matanya menghindar dari tatapan, membuat hati Raka semakin curiga. Sejak kejadian sore itu, ketika ia melihat Dewi dan Bayu bersama, pikiran Raka tidak pernah tenang. Ia tidak lagi bisa menepis prasangka. Kali ini, ia memutuskan untuk tidak hanya diam. Setelah Dewi berangkat dengan membawa keranjang kecil di tangannya, Raka pura-pura melanjutkan pekerjaan di sawah. Namun, tak lama kemudian, ia diam-diam mengikuti langkah adiknya dari kejauhan. Raka berjalan pelan di antara pematang, sengaja menjaga jarak agar tidak ketahuan. Setiap kali Dewi menoleh, ia segera berjongkok, pura-pura sibuk dengan rumput atau tanah. Nafasnya berat, jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Hatinya berperang antara harapan bahwa semua hanya salah paham dan ketakutan bahwa ia akan menemukan kebenaran pahit. Dewi terus melangkah, tidak langsung menuju ladang seperti yang ia katakan. Ia malah belok ke arah pohon besar di ujung sawah, tempat yang sepi, jauh dari pandangan orang. Raka semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Ia mempercepat langkahnya, bersembunyi di balik rumpun bambu, matanya tak lepas mengawasi. Dan di sanalah ia melihatnya. Bayu sudah menunggu. Lelaki itu berdiri dengan wajah gelisah. Matanya menkari-kari sosok Dewi. Begitu Dewi tiba, Bayu segera tersenyum lega. Mereka saling mendekat, bicara pelan, seakan takut terdengar. Raka menahan napas, telinganya berusaha menangkap percakapan mereka. "Aku kangen banget sama kamu, Du." Suara Bayu terdengar jelas saat angin membawa ke arah Raka. "Aku nggak tahan kalau nggak ketemu. Bayu, kita nggak boleh gini terus," jawab Dewi, meski suaranya bergetar. "Aku takut ada yang tahu." Kak Raka akhir-akhir ini kayaknya curiga. Bayu mendekat, mencoba menenangkan. "Biarin, Du. Yang penting kita jujur sama perasaan kita. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa jauh dari kamu." Raka yang mendengar itu, darahnya seakan mendidih. Tubuhnya gemetar, amarah bercampur sakit hati. Namun ia masih mencoba menahan diri, berharap percakapan itu
tidak lebih dari sekadar perasaan sesaat. Tapi harapannya hancur ketika ia melihat Bayu meraih tangan Dewi, lalu menariknya ke dalam pelukan. Dewi sempat menolak, tapi akhirnya tubuhnya luluh. Ia terdiam di dalam pelukan Bayu. Matanya terpejam, air mata jatuh membasahi pipinya. Raka tidak bisa menahan diri lagi. Dengan langkah besar dan wajah penuh amarah, ia keluar dari persembunyian. Suaranya lantang memecah kesunyian sore itu. Dewi dan Bayu sontak terkejut. Mereka melepaskan pelukan, wajah keduanya pucat pasi. Dewi gemetar, sementara Bayu menunduk, tidak berani menatap. Raka mendekat, sorot matanya tajam. Kamu sadar nggak yang kamu lakukan, Dewi? Bayu itu suami orang. Kamu mau bikin malu keluarga kita? Air mata langsung pecah dari mata Dewi. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Aku nggak bisa, Kak. Aku bener-bener cinta sama dia. Aku udah coba lawan perasaan ini, tapi aku nggak bisa. Raka semakin geram. Ia menoleh ke arah Bayu. Dan kamu, Bayu, aku percaya sama kamu. Aku anggap kamu teman, tapi ternyata kamu tega. Kamu hancurin adikku. Kamu tahu, kamu udah punya istri. Kenapa masih deketin Dewi? Bayu terdiam, bibirnya bergerak seolah ingin bicara. Tapi tidak ada kata yang keluar. Ia hanya menunduk, menatap tanah yang basah oleh sisa hujan. Wajahnya penuh penyesalan, tapi juga masih ada cinta yang tak bisa ia sembunyikan. Jawab, Bayu, bentak Raka. Nadanya meninggi. Apa kamu anggap ini permainan? Kamu kira cinta bisa jadi alasan buat nginjek pernikahanmu sendiri? Bayu akhirnya membuka suara. Pelan, tapi jelas. Aku salah. Raka, aku tahu aku salah. Tapi perasaan ini nggak bisa aku kontrol. Aku masih cinta sama Dewi. Dari dulu sampai sekarang, kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Raka. Ia mengepalkan tangannya, hampir saja menghantam wajah Bayu, tapi ia menahan diri. Nafasnya memburu, matanya merah karena emosi. Kalau kamu cinta, kenapa nggak dulu? Kenapa nunggu sampai kamu nikah baru ngomong? Kamu tega bikin Dewi kayak gini. Suara Raka bergetar, antara marah dan sedih. Dewi menangis makin keras. Kak, jangan salahin Bayu. Semua ini salahku juga. Aku yang gak bisa nolak. Aku tahu aku salah. Tapi aku sayang sama dia. Aku bener-bener sayang. Raka menatap adiknya. Hatinya remuk. Ia tidak pernah melihat Dewi seperti ini sebelumnya. Dewi yang biasanya ceria, polos, kini hancur karena cinta terlarang. Ia ingin marah, tapi rasa sayangnya sebagai kakak membuat ia lebih banyak merasakan sakit. Kamu sadar nggak, Do? Kamu bukan cuma main-mainin perasaanmu sendiri. Kamu lagi taruh nama keluarga kita di ujung jurang. Kalau orang kampung tahu, habis kita. Ayah sama ibu bisa hancur. Kamu mau lihat mereka dipermalukan? Suara Raka melemah, penuh rasa putus asa. Dewi menutup wajahnya. Tubuhnya jatuh terduduk di tanah. Aku nggak mau bikin ayah sama ibu malu, Kak. Tapi aku juga nggak sanggup jauh dari Bayu. Aku bingung, aku harus gimana? Bayu mendekat, mencoba menyentuh bahu Dewi. Tapi Raka segera menghalanginya. Jangan sentuh adikku lagi. Cukup sampai di sini. Bayu, kalau kamu masih punya harga diri, jauhi Dewi. Pulang ke istrimu. Benahi keluargamu. Jangan hancurin dua keluarga sekaligus. Bayu menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Aku ngerti, Raka. Aku tahu aku salah besar. Tapi tolong kasih aku waktu. Aku butuh Dewi. Aku janji, aku gak akan nyakitin dia. Janji. Raka hampir berteriak. Janji. Apa? Janji buat terus selingkuh? Janji buat bikin istrimu menderita? Janji buat bikin keluargaku hancur? Itu janji yang kamu maksud? Bayu tidak bisa menjawab. Hanya ada keheningan yang menyesakkan. Hanya suara angin dan isak tangis Dewi yang terdengar. Raka akhirnya menarik napas panjang.
mencoba menahan gejolak amarahnya. Aku gak mau lihat kalian berdua ketemu lagi. Kalau masih berani, jangan salahkan aku. Kalau aku bilang ke ayah sama ibu, aku serius. Dewi mendongak, wajahnya basah oleh air mata. Kak, jangan kasih tahu mereka. Tolong, aku janji aku bakal coba jauhin Bayu. Tapi jangan bikin ayah sama ibu sakit hati. Raka menatap adiknya lama sekali. Ia melihat ketakutan sekaligus cinta yang begitu dalam di mata Dewi. Hatinya semakin hancur. Ia ingin percaya pada Dewi. Tapi bayangan pelukan tadi sulit dihapus. Akhirnya ia berbalik, melangkah pergi. Ayo pulang, Do. Aku gak mau dengar alasan lagi. Mulai hari ini, jangan pernah koba-koba bohongin aku lagi. Dewi berdiri dengan tubuh gemetar, lalu mengikuti langkah kakaknya. Sementara Bayu hanya berdiri terpaku, menatap punggung mereka dengan hati yang berat. Ia tahu, jalan yang mereka pilih adalah jalan penuh dosa dan penderitaan. Tapi cintanya pada Dewi membuatnya enggan menyerah. Sepanjang jalan pulang, Raka tidak bicara sepatah kata pun. Dewi berjalan di belakangnya, menunduk, terisak pelan. Suasana desa sore itu terasa sunyi. Meski suara jangkrik sudah mulai ramai, setiap langkah terasa berat. Seakan bumi pun ikut menilai dosa mereka. Malamnya, Raka kembali diam di rumah. Ia menatap adiknya yang duduk di pojok kamar, masih menangis. Ayah dan ibu tidak tahu apa-apa. Mereka berkekap-kekap seperti biasa, seolah tidak ada badai besar yang baru saja melanda. Raka memejamkan mata, kepalanya penuh pikiran. Kalau aku diam, rahasia ini akan terus hidup. Tapi kalau aku buka, keluarga bisa hancur. Aku harus pilih yang mana, pikir Raka, tenggelam dalam kebingungan yang semakin dalam. Dan di luar sana, Bayu duduk termenung di beranda rumahnya. Istrinya sibuk di dapur. Tidak tahu bahwa suaminya baru saja dihantui oleh rahasia besar. Bayu memegang kepalanya, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku gak bisa ninggalin Dewi, tapi aku juga gak bisa hancurin keluargaku. Apa yang harus aku lakukan? Rahasia itu kini bukan lagi sekadar rahasia kecil. Ia sudah terungkap di hadapan saksi yang tak akan tinggal diam. Raka, dan sejak hari itu, hidup mereka bertiga tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Raka duduk di ruang tengah dengan wajah muram. Pandangannya kosong menatap lantai yang terbuat dari semen kasar. Sesekali ia menghela napas panjang, lalu memejamkan mata, seolah berusaha menenangkan diri. Namun bayangan Dewi yang menangis di pelukan Bayu terus menghantui pikirannya. Dewi sendiri sedang mengurung diri di kamar. Tangisannya masih sesenggukan, meski ia mencoba menutup mulut dengan bantal agar tidak terdengar. Hatinya penuh penyesalan, tapi juga tak kuasa melepaskan perasaan yang selama ini ia pendam. Setiap kali mengingat wajah Bayu, hatinya seperti ditarik kembali ke dalam jurang yang sama. Ibu keluar dari dapur dengan membawa piring kosong. Ia melihat Raka yang murung, lalu mengerutkan kening. Raka, kamu kenapa, Nak? Dari tadi diam saja. Ada masalah di sawah? Tanyanya dengan nada lembut. Raka tersentak. Ia menoleh sebentar, mencoba menutupi wajah tegangnya. Enggak apa-apa, Bu. Cuma capek. Ibu menatap anaknya itu lama, seakan tahu ada yang disembunyikan. Namun ia tidak ingin memaksa. Ia hanya mengangguk pelan, lalu melangkah ke kamar. Tapi saat ia melewati pintu kamar Dewi, samar-samar terdengar suara tangisan. Ibu berhenti, mendengarkan semakin jelas bahwa itu adalah suara Dewi. Kenapa anak itu menangis? Pikir ibu. Ia mengetuk pelan pintu kamar. Dewi, Nak, kamu kenapa? Kok dari tadi nangis? Dewi langsung buru-buru menghapus air matanya. Enggak apa-apa, Bu. Aku cuma lagi pusing. Tapi ibu tidak percaya begitu saja. Ia membuka pintu dan masuk. Betapa terkejutnya ia melihat wajah Dewi bengkak,
matanya merah dan bantalnya basah oleh air mata. Astaga Dewi, ini kenapa? Ada apa sebenarnya? Dewi tidak bisa menahan lagi. Tangisnya pecah. Ia menunduk, tubuhnya bergetar. Ibu panik. Segera duduk di sampingnya dan meraih bahunya. Katakan sama ibu, "Nak, apa yang terjadi?" Di ruang tengah, Raka mendengar suara itu. Ia menegakkan tubuh. Wajahnya tegang. Ia tahu, inilah saatnya. Rahasia itu tak lagi bisa disembunyikan. Dengan langkah berat, ia masuk ke kamar Dewi. Suara Raka lirih. "Aku harus bilang sesuatu." Ibu menoleh. Wajahnya penuh tanya. "Apa maksudmu, Raka?" Raka menarik napas panjang. "Aku lihat sendiri, Bu." "Dewi, dia dekat sama Bayu." Tubuh ibu seketika menegang. Matanya membesar, menatap bergantian antara Raka dan Dewi. "Bayu? Maksudmu Bayu? Anaknya Pak Lurah? Suami dari Sari?" Raka mengangguk perlahan. "Iya, Bu. Aku lihat sendiri mereka di sawah. Mereka berpelukan." Ibu menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya pucat. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Astagfirullah. Dewi, apa yang kamu lakukan?" Dewi menangis semakin keras. "Aku minta maaf, Bu. Aku juga gak pengen jatuh cinta sama Bayu. Aku udah coba lawan, tapi aku gak bisa." "Dewi," suara ibu meninggi. "Kamu sadar gak? Kamu bikin apa? Kamu bikin malu keluarga kita. Kalau orang kampung tahu, habislah kita. Nama ayah, nama ibu, nama Raka, semuanya bisa hancur." Tangis Dewi semakin menjadi. "Aku tahu, Bu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tapi perasaan ini muncul begitu saja. Aku gak bisa kontrol. Aku udah coba jauhin dia, tapi aku malah makin sakit." Ibu berdiri, gemetar karena emosi. Ia berjalan mondar-mondir di kamar. Ya Allah, kenapa ini bisa terjadi? Anak ibu, anak yang ibu percaya. Raka menunduk. Matanya berkaca-kaca. Meski ia marah pada Dewi, tapi hatinya juga sakit melihat adiknya diperlakukan dengan kata-kata setajam itu. Namun ia tahu, ibu tidak salah. Ini memang aib besar yang bisa membuat keluarga mereka terpuruk. Saat itu, suara langkah kaki berat terdengar dari luar. Ayah baru pulang dari langgar setelah menghadiri rapat warga. Ia masuk rumah dengan wajah letih, tapi masih sempat tersenyum kecil. "Assalamualaikum." Ibu buru-buru keluar dari kamar. Matanya merah, wajahnya masih tegang. Ayah langsung curiga. "Ada apa ini? Kenapa kamu kayak habis nangis?" Ibu menatap suaminya lama, lalu tak kuasa menahan. "Pak, Dewi, anak kita. Dia." Suaranya tercekat. Ayah mengernyit. "Kenapa?" "Dewi." Raka keluar, berdiri di samping ibu. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku lihat Dewi sama Bayu." "Ya, mereka ketemu diam-diam di sawah." Ayah terdiam, wajahnya memucat, lalu berubah merah padam. Ia melangkah cepat ke kamar, membuka pintu dengan kasar. Dewi masih duduk di sana, menangis. "Dewi!" Suara ayah menggelegar. Benar apa yang mereka bilang. Dewi terlonjak. Ia gemetar, menatap ayahnya dengan mata penuh air. Aku." "Jawab!" bentak ayah. "Apa benar kamu ada hubungan sama Bayu, suami orang?" Dewi menunduk, tubuhnya lemas. Aku minta maaf." Ya, hanya itu yang keluar dari bibirnya. Tapi sudah cukup bagi ayah. Ia membanting tangannya ke pintu hingga terdengar keras. "Astagfirullah. Dewi, kamu bikin malu ayah. Kamu bikin malu keluarga besar kita. Apa kamu gak mikir kalau orang kampung tahu?" Dewi terseduh. "Aku gak mau bikin malu. Ya, aku bener-bener minta maaf. Aku gak tahu harus gimana." Ayah menunjuk ke arahnya dengan tangan bergetar karena marah.
Kamu pikir cinta itu alasan buat nginjek harga diri keluarga? Kamu pikir gampang hidup di kampung dengan gosip kayak gini? Satu kata aja keluar dari mulut orang, hancur semua yang ayah bangun seumur hidup. Ibu mencoba menenangkan, memegang lengan suaminya. Pak, sabar dulu. Tapi ayah menepis. Gak bisa, ini aib besar. Anak perempuan kita berhubungan sama suami orang. Bayu itu suami Sari. Dan Sari orang baik. Bagaimana kalau mereka tahu? Bagaimana kalau seluruh kampung tahu? Suasana rumah berubah panas. Tangisan Dewi bercampur dengan teriakan ayah, Ishak ibu, dan diamnya Raka yang menahan emosi. Hawa malam semakin menekan, seakan ikut menyaksikan kehancuran itu. Ayah, suara Raka akhirnya terdengar. Tolong jangan bentak Dewi terus. Aku tahu dia salah, tapi dia juga lagi bingung. Kita harus mikir gimana cara nutupin ini, bukan cuma marah-marah. Ayah menoleh dengan sorot tajam. Kamu jangan ajari ayah. Raka, kamu pikir gampang jadi kepala keluarga? Kamu pikir gampang nanggung malu kalau ini terbongkar? Raka menunduk, menahan diri agar tidak membalas. Ia tahu ayah sedang terbakar amarah. Dewi mendekat, berlutut di depan ayahnya. Air matanya mengalir deras. Aku janji. Ya, aku gak akan ketemu Bayu lagi. Aku bakal jauhin dia. Tolong maafin aku ya. Ayah menutup wajahnya dengan tangan. Suaranya parau. Janji? Janji apa bisa dipercaya kalau hatimu masih sama dia? Kamu udah bikin noda di keluarga ini, Dewi. Ayah gak tahu harus bilang apa lagi. Ibu ikut menangis, memeluk Dewi. Nak, dengar kata ayahmu. Hentikan semua ini. Cinta itu bisa hilang, tapi keluarga gak akan pernah hilang. Jangan rusak hidupmu sendiri. Dewi hanya bisa menangis di pelukan ibunya. Raka berdiri kaku. Dadanya sesak. Ayah duduk di kursi. Wajahnya tertutup tangan. Bahunya naik turun menahan emosi. Malam itu, rumah sederhana mereka berubah menjadi lautan air mata. Tidak ada lagi canda. Tidak ada lagi ketenangan. Hanya ada rasa kecewa, marah, dan sakit hati yang mendalam. Dan di luar rumah, suara anjing menggonggong, jangkrik bersahutan. Desa yang biasanya tenang, kini terasa mencekam. Seakan ikut menyimpan luka yang baru saja tercipta di hati keluarga itu. Malam itu, udara terasa berat. Bayu duduk sendirian di beranda rumahnya. Tatapannya kosong, menembus pekatnya kegelapan. Suara jangkrik terdengar nyaring, namun tidak mampu menenangkan hatinya yang kalut. Ia baru saja pulang dari sawah dengan perasaan yang campur aduk. Wajah Dewi yang berlinang air mata masih jelas terbayang. Kata-kata Raka yang penuh amarah terus terngiang di telinganya. Bayu tahu ia sudah melampaui batas. Pintu rumah berderit terbuka. Sari, istrinya, keluar dengan wajah muram. Ia membawa secangkir teh hangat, namun tatapan matanya penuh curiga. Sejak beberapa hari terakhir, ia sudah merasa ada yang aneh dengan Bayu. Pulangnya sering larut, wajahnya murung, dan pikirannya melayang entah kemana. Mas, suara Sari terdengar pelan, tapi menusuk. Aku boleh tanya sesuatu? Bayu terkejut, menoleh cepat. Apa dik? Sari menatapnya lama, seolah mencari kebenaran di dalam matanya. Aku dengar bisik-bisik orang di kampung. Mereka bilang, Mas sering ketemu sama Dewi, adiknya Raka. Itu benar Mas. Bayu tercekat, dadanya seperti diremas. Ia ingin berbohong, tapi tatapan istrinya membuat bibirnya keluh. Sari melanjutkan, suaranya bergetar. Jawab Mas, jangan diam. Aku ini istri kamu. Aku berhak tahu. Apa betul gosip itu? Bayu menunduk, menatap tanah. Sari, aku. Jawab, bentak Sari tiba-tiba. Air matanya mulai menggenang. Aku yang nemenin kamu dari nol. Mas, dari kita gak punya apa-apa. Sampai sekarang, aku
yang masakin kamu tiap hari, aku yang sabar sama keras kepalamu, aku yang percaya sama kamu. Tapi sekarang kamu tega hianatin aku sama perempuan lain, sama Dewi. Air mata langsung jatuh dari mata Sari. Suaranya pecah. Kenapa, Mas? Kurang apa aku sebagai istri? Apa aku nggak cukup buat kamu? Bayu mencoba meraih tangannya, tapi Sari menepis kasar. Jangan sentuh aku jijik, Mas. Aku nggak percaya ini terjadi. Bayu akhirnya bersuara dengan nada putus asa. Sari, aku minta maaf. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Aku juga nggak ngerti kenapa bisa jatuh lagi sama Dewi. Perasaan ini muncul begitu saja. Aku udah coba lawan, tapi aku kalah. Aku bener-bener salah. Sari menangis terseduh. Perasaan? Kamu pikir perasaan bisa jadi alasan buat hancurin rumah tangga kita? Kamu pikir gampang hidup di kampung dengan gosip kayak gini? Mas, aku ini istrimu, bukan boneka yang bisa kamu campakkan kapan saja. Suasana rumah Bayu pecah dengan suara tangis. Anak kecil mereka yang masih balita terbangun dari tidurnya, menangis ikut-ikutan. Sari segera masuk ke kamar, menggendong anak itu, sementara Bayu terduduk lemas di kursi. Ia merasa seperti pria paling hina di dunia. Kabar perselingkuhan itu rupanya tidak hanya berhenti di telinga keluarga Bayu. Di rumah Raka, suasana juga semakin panas. Dewi semakin terpojok. Sejak rahasianya terbongkar, ia merasa setiap langkahnya diawasi. Ayah dan ibu selalu curiga. Raka semakin dingin, dan desakan rasa bersalah terus menghantam dirinya. Raka duduk di depan rumah malam itu. Wajahnya serius. Dewi mendekat perlahan. "Kak," panggilnya lirih. Raka menoleh sekilas. "Ada apa lagi?" Aku cuma mau bilang, maaf. Aku tahu, aku bikin kamu kecewa. Aku bikin ayah dan ibu marah. Aku bikin keluarga kita hancur." Raka menghela napas panjang. "Duh, maaf itu gampang diucapkan. Tapi luka ini nggak gampang sembuh. Kamu jatuh cinta sama suami orang, itu bukan salah kecil. Itu bisa bikin semua orang sengsara." Air mata kembali jatuh dari mata Dewi. "Aku tahu, Kak. Tapi aku juga nggak bisa bohong sama hati aku. Aku sayang sama Bayu." Raka menatap adiknya dengan tatapan getir. Sayang itu bukan berarti harus memiliki. Kalau sayang beneran, kamu nggak akan bikin dia ninggalin istrinya. Kamu nggak akan bikin anaknya kehilangan ayah. Sayang itu seharusnya bikin orang bahagia, bukan hancur. Kata-kata itu menusuk hati Dewi dalam-dalam. Ia menangis terisak, menutup wajahnya dengan tangan. Raka hanya bisa menghela napas, mencoba menahan rasa sakitnya sendiri. Keesokan harinya, keadaan semakin memanas. Sari akhirnya memberanikan diri datang ke rumah keluarga Dewi. Wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis semalaman. Ia berdiri di depan pintu dengan anaknya di gendongan. Ibu yang sedang menyapu halaman terkejut melihat kedatangannya. "Sari, ada apa, Nak?" Sari menatap ibu dengan mata berair. "Bu, saya nggak kuat lagi. Saya tahu semua, Bayu sama Dewi. Tolong Bu, bilangin anak ibu jangan lagi deketin suami saya." Ibu langsung lemas mendengar itu. Sapu terlepas dari tangannya. Ya Allah, Raka yang mendengar suara itu dari dalam rumah segera keluar. Wajahnya tegang. "Sari, tenang dulu, jangan ngomong di luar. Nanti orang kampung dengar." Tapi Sari sudah tidak peduli. Air matanya jatuh bercucuran. "Aku udah tahan cukup lama, Ra. Aku udah sabar sama Bayu. Aku udah coba percaya sama dia. Tapi ternyata semua gosip itu benar. Dia hianatin aku sama Dewi." Dewi keluar dari kamar, wajahnya pucat. Begitu melihat Sari, ia langsung tertunduk. "Mbak Sari?"
Maafkan aku. Maaf, suara Sari meninggi. Kamu kira maaf cukup buat balikin rumah tanggaku? Kamu kira gampang jadi aku, Dewi? Aku yang setiap hari masakin Bayu. Aku yang ngurus anak. Aku yang nemenin dia dari gak punya apa-apa. Tapi kamu tega, Dewi. Kamu tega rebut suami orang. Tangis Dewi pecah lagi. Ia jatuh, berlutut di tanah. Tubuhnya gemetar. Aku salah, Mbak. Aku bener-bener salah. Aku gak bisa kontrol perasaan aku. Aku tahu, aku dosa. Tolong maafin aku. Ibu menutup wajahnya. Menangis juga. Raka berdiri di antara mereka, mencoba menenangkan. Sari, aku ngerti. Kamu sakit hati. Aku juga kecewa sama Dewi. Tapi tolong jangan ribut di sini. Kalau orang kampung dengar, habis sudah kita semua. Sari menatap Raka dengan mata merah. Aku gak peduli, Ra. Aku cuma mau Dewi sadar. Apa yang dia lakukan itu dosa besar. Aku gak mau lagi lihat dia deketin suami aku. Kalau sampai sekali lagi, aku sendiri yang bakal ngomong ke orang kampung. Ucapan itu seperti petir yang menyambar. Dewi menjerit, menangis. Ibu semakin terseduh. Sementara Raka terdiam dengan wajah keras. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sari berbalik, meninggalkan rumah dengan langkah gontai. Anak kecil di gendongannya menangis, seakan ikut merasakan luka di hati ibunya. Rumah itu kembali sunyi, tapi penuh dengan isak tangis. Dewi merasa semakin terpojok. Ia ingin menghilang, pergi jauh dari desa, tapi hatinya masih terikat pada Bayu. Raka duduk dengan wajah muram. Pikirannya kacau. Rahasia ini bukan lagi sekadar rahasia, pikir Raka. Semuanya sudah terungkap, dan luka ini meninggalkan bekas yang dalam yang mungkin gak akan pernah hilang. Malam itu, keluarga mereka tidak bisa tidur. Ayah duduk termenung, ibu terus menangis, Raka menatap kosong, dan Dewi meringkuk di sudut kamar. Semua tenggelam dalam luka yang sama, luka yang lahir dari cinta terlarang. Malam itu, langit gelap, tanpa bintang, hanya bulan separuh yang redup. Seakan enggan menyinari bumi yang penuh dengan rahasia dan luka. Di tengah sawah yang luas, angin malam bertiup pelan, menggoyangkan batang padi yang sudah mulai menguning. Suara jangkrik bersahutan, menambah suasana hening yang mencekam. Dewi duduk seorang diri di pematang, masih mengenakan kain panjang dan kebaya sederhana. Rambutnya terurai berantakan, wajahnya basah oleh air mata. Ia memandang lurus ke arah hamparan sawah, seolah sedang mencari jawaban yang tidak pernah ia temukan. Kalau aku pergi dari desa ini, mungkin semua akan tenang, bisiknya dengan suara bergetar. Tapi, apa aku sanggup ninggalin semuanya? Ayah, ibu, Kak, Raka. Tangisnya pecah lagi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar, menahan perasaan yang campur aduk. Cinta, keluarga, harga diri, semuanya terasa seperti beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Suara langkah pelan terdengar dari belakang. Raka muncul dengan wajah tegang. Ia sudah mencari Dewi sejak tadi. Takut adiknya melakukan hal yang nekat. Saat melihat Dewi menangis di pematang sawah, hati Raka ikut perih. "Du," panggil Raka dengan suara pelan. Dewi menoleh cepat, lalu buru-buru mengusap air matanya. "Kak." Raka berjalan mendekat, duduk di samping adiknya. Ia menarik napas panjang sebelum bicara. "Kenapa kamu di sini sendirian? Ayah sama ibu khawatir. Mereka pikir kamu kabur." Dewi menunduk, suaranya lirih. "Aku kepikiran, Kak. Aku ngerasa semua orang udah benci sama aku. Aku bikin keluarga kita hancur. Aku bikin ibu nangis, bikin ayah marah, bikin kakak kecewa. Aku juga bikin rumah tangga orang lain hancur. Kalau aku pergi, mungkin semua akan tenang." Raka menatap adiknya dalam-dalam. Ia tahu Dewi sudah sangat tertekan, tapi sebagai kakak, ia tidak bisa membiarkan adiknya menyerah begitu saja. "Du, dengar aku baik-baik.
pergi, bukan solusi. Kamu pikir kalau kamu pergi semua akan selesai? Enggak. Masalah tetap ada. Luka tetap ada. Satu-satunya cara buat benerin ini semua adalah kamu hadapi. Kamu harus berani tanggung jawab. Air mata Dewi kembali jatuh. Aku takut, Kak. Aku takut orang kampung tahu semua. Aku takut mereka hina aku, lempar aku, usir aku. Aku gak sanggup bayangin itu semua. Raka menghela napas panjang. Duh, memang berat. Tapi kita keluarga. Kita gak akan ninggalin kamu sendirian. Ayah marah, ibu kecewa, aku juga sakit hati. Tapi itu bukan berarti kita gak sayang sama kamu. Justru karena sayang, kita ingin kamu sadar dan berhenti. Dewi menoleh, menatap kakaknya dengan mata yang penuh air. Tapi, Kak, aku masih sayang sama Bayu. Aku gak bisa bohong sama perasaan aku. Raka menatapnya tajam. Duh, kamu harus belajar lepasin. Bayu bukan milikmu. Dia punya istri, punya anak. Kamu mau jadi alasan anak kecil itu kehilangan ayah? Kamu mau lihat keluarga lain hancur gara-gara kamu? Cinta itu bukan cuma tentang perasaan. Duh, cinta juga tentang tanggung jawab. Dewi terdiam lama. Air matanya terus mengalir. Kata-kata kakaknya seperti pisau yang menusuk dalam, tapi juga membangunkan kesadarannya. Ia tahu Raka benar. Beberapa saat kemudian, suasana hening. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Dewi memandang langit yang gelap. Kalau aku bener-bener lepasin Bayu, apa aku masih bisa hidup normal, Kak? Tanyanya lirih. Raka menatapnya lembut. Meski hatinya masih penuh luka. Bisa. Butuh waktu. Butuh kesabaran. Tapi kamu bisa, Dok. Kamu masih muda. Jangan hancurkan hidupmu hanya karena cinta yang salah. Dewi mengangguk pelan, meski hatinya masih berat. Sementara itu, di rumah Bayu, suasana tidak kalah mencekam. Sari duduk di ruang tengah dengan wajah sembab. Bayu berdiri tak jauh darinya. Wajahnya penuh penyesalan. Sari, aku janji, aku bakal putusin semua sama Dewi. Aku gak mau kehilangan kamu dan anak kita, kata Bayu dengan suara pelan. Sari menoleh dengan tatapan dingin. Kamu pikir gampang bilang begitu? Luka ini gak akan sembuh semudah itu. Bayu, aku butuh waktu. Kalau aku masih mau pertahanin rumah tangga ini, itu cuma karena anak kita, bukan karena kamu. Bayu terdiam, tak mampu berkata-kata. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Dewi mencoba menjauh dari Bayu, meski hatinya perih. Ia menghindari sawah saat tahu Bayu ada di sana. Ia lebih banyak membantu ibu di rumah, meski sering menangis dayam-dayam di kamar. Raka terus mengawasi, memastikan adiknya tidak kembali ke jalan yang salah. Namun gosip di desa mulai menyebar pelan. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik saat Dewi lewat. Senyuman sinis, tatapan mencemooh mulai terasa menusuk. Dewi menunduk setiap kali melewati mereka. Hatinya makin hancur. Suatu malam, Dewi kembali duduk di sawah sendirian. Air matanya mengalir deras. Ia merasa dunia sudah tidak lagi ramah padanya. Kalau aku pergi dari desa ini, mungkin semua akan tenang. Tapi, apa aku sanggup ninggalin semuanya? Bisiknya lagi. Suara parau. Kali ini, ia tidak ditemani siapapun. Kamera seolah menjauh, menampilkan Dewi yang kecil dan rapuh di tengah hamparan sawah luas. Suara jangkrik semakin nyaring, menambah kesan sepi. Narasi penutup terdengar, lirih namun tajam. Cinta terlarang ini bukan hanya menghancurkan hati, tapi juga hampir merobek keluarga. Lalu, apakah Dewi akan memilih cinta atau keluarganya? Layar perlahan memudar menjadi gelap. Hanya suara tangis Dewi yang samar terdengar, menggantung tanpa jawaban. Cerita berakhir, namun meninggalkan luka dan pertanyaan yang belum terjawab. Ya, dan itulah cerita hari ini.
Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.